Satu kata untuk Pak Prabowo, dahsyat. Ya, dulu Pak Prabowo ditolak masuk ke Amerika karena masuk daftar hitam Amerika. Namun sekarang Pak Prabowo dengan terhormat diundang untuk datang ke Amerika oleh Presiden Amerika langsung, yaitu Joe Biden, sebagai kepala negara, sebagai orang nomor 1 di Indonesia, dan diperebutkan oleh dua adidaya dunia, China dan Amerika. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar undang. Dan Amerika juga saat ini pasti malu karena sebelumnya Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, terang-terangan telah mengancam semua negara yang masuk ke dalam BRICS, termasuk Indonesia. Indonesia's intention to join BRICS and is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Namun ternyata Pak Prabowo juga telah diundang untuk bertemu Donald Trump. Iya, karena agenda nanti saat Pak Prabowo di Amerika salah satunya adalah untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Amerika, Donald Trump. Dan tentu kedatangan Pak Prabowo ke Amerika akan membawa keuntungan yang besar bagi Indonesia. Dari China, Pak Prabowo telah sukses membawa pulang 7 kesepakatan penting dan berhasil mendapatkan 157 triliun dari China. Maka nanti dari Amerika juga tentunya Pak Prabowo akan pulang ke Indonesia dengan membawa keuntungan besar. Luar biasa ya kehebatan Pak Prabowo dan Indonesia. Saat ini telah menjadi primadona dan jadi rebutan dua adidaya besar di dunia. Nah, teman-teman pasti penasaran kan mengapa Amerika dulu sempat menolak Pak Prabowo dan memasukkan ke daftar hitam Amerika? Oke, nanti akan kita ulas ya. Sebelumnya, kami akan sampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini Pak Prabowo sudah tiba di Amerika Serikat. Presiden Prabowo telah menyelesaikan kunjungannya ke China. Selanjutnya, Pak Prabowo terbang ke Washington DC, Amerika Serikat. Keberangkatan Pak Prabowo ini telah diantarkan oleh Menteri Sumber Daya Air China, Li Guiying, beserta pasukan dari People Liberation Army. Dan sejumlah pejabat dari pihak Indonesia juga telah mengantarkan Pak Prabowo. Tampak juga putra Pak Prabowo, Didit, dan Menteri Luar Negeri Sugiono telah ikut dalam delegasi keberangkatannya ke Amerika Serikat. Selama di China, Pak Prabowo telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhou Leji. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat kerjasama antara China dan Indonesia, baik di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Pak Prabowo juga telah menghadiri jamuan makan malam dan menghadiri Indonesia-China Business Forum 2024 serta agenda penandatanganan MOU antara Indonesia dan China di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, energi terbarukan, manufaktur canggih, dan kesehatan. Dan nanti di Amerika, kunjungan Pak Prabowo ke Amerika ini adalah sebagai presiden yang merupakan momen istimewa bagi Presiden Prabowo karena beliau akan berkunjung resmi sebagai Presiden Indonesia dan akan diterima oleh Presiden Amerika Joe Biden serta Presiden terpilih Donald Trump. Wah, luar biasa ya. Dan inilah alasan mengapa sebelumnya Pak Prabowo ditolak masuk ke Amerika. Sebelumnya, Pak Prabowo memang selalu dilarang masuk ke Amerika Serikat. Visanya ditolak sejak awal dekade 2000. Dan barulah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2020, Pak Prabowo akhirnya bisa masuk ke Amerika Serikat. Saat itu, Pak Prabowo sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Wah, terima kasih Pak Jokowi. Berkat Pak Jokowi, Pak Prabowo akhirnya bisa mendapatkan kehormatan terbaik dari Amerika.
Oke, lanjut. Dan pada awal Oktober 2020 sempat diberitakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan telah memutuskan untuk memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bisa memasuki negeri Paman Sam tersebut. Lalu pada tanggal 6 Oktober 2020, Pak Prabowo dikabarkan akan mengunjungi Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu. Dengan begitu, Pak Prabowo telah dibolehkan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Amerika sejak menjabat pada Oktober 2019 lalu dan telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Mark T. Esper. Adapun alasan mengapa Pak Prabowo masuk daftar hitam, ya, Pak Prabowo telah lama masuk daftar hitam Amerika Serikat karena adanya dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia sejak beberapa dekade lalu. Iya, sebelumnya Pak Prabowo dilarang masuk Amerika Serikat karena perannya sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus periode 1997 hingga 1998 yang terlibat menculikan aktivis menjelang periode kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Dan kepada Reuters pada tahun 2012, Pak Prabowo mengaku masih ditolak masuk pada tahun 2012. Penolakan tersebut bukanlah yang pertama kalinya, karena pada tahun 2000 Pak Prabowo juga tidak bisa menghadiri wisuda anaknya Didit Hedi Prasetyo yang kuliah di salah satu kampus di Boston. Wah, luar biasa ya kehebatan, pesona, dan prestasi dari Pak Prabowo. Dulu direndahkan, namun sekarang telah diberikan kemuliaan dan kehormatan yang sangat tinggi. Ini merupakan pembalasan yang sangat luar biasa dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak membalas dengan kekerasan atau menghina kembali, namun beliau telah membalas dengan prestasi, kehormatan, dan kemuliaan. Tentu hal ini telah memukul telak Amerika. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Wah, luar biasa ya Presiden kita, Pak Prabowo. Nah, gimana ya pendapatnya menurut teman-teman mengenai kehebatan dari Pak Prabowo ini? Menurut teman-teman, sangat memotivasi nggak? Atau biasa aja? Bantu dong, berikan pendapat, komentar, dan alasannya di kolom komentar ya. Terharu banget itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. We love you, Pak. Kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Kedatangan Presiden membuat kami cukup bangga sebagai warga negara dan dikunjungi oleh Bapak. Kami sempat bersalaman, kemudian bertutur sapa sedikit. Pak Prabowo sangat berwibawa. Tadi adiknya seperti iya tadi dicium pas ketemu, ditanya namanya siapa. Ya baik kok. Sehat-sehat buat Pak Presiden, tetap semangat. Kita semua di sini di support Pak Presiden. Oke, jadi itu adalah info update untuk kunjungan Prabowo ke Amerika. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.